Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Fajrina Aulia Amlan dengan NIM E1124060. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan presentasi mengenai virtual machine atau biasa disebut dengan FM. Materi ini sangat ang- Materi ini adalah salah satu teknologi penting di bidang IT yang kini digunakan di berbagai sektor, baik pendidikan, bisnis, hingga keamanan cyber. Nah, kita akan bahas secara menyeluruh, mulai dari definisi, jenis-jenis FM, software yang umum digunakan, kelebihan dan kekurangannya, hingga bagaimana cara menginstalnya di Windows. Semoga presentasi ini bisa menambah wawasan dan bermanfaat untuk kita semua. Nah, di era digital ini, kebutuhan untuk mengakses dan menjalankan berbagai sistem operasi menjadi semakin besar. Dulu kalau kita ingin mencoba sistem operasi, eh, lagi misalnya Linux, kita harus menginstalnya langsung ke komputer. Tapi tentu saja itu berisiko, bisa menghapus data, mengganggu OS utama, bahkan merusak sistem kalau kita belum berpengalaman. Nah, teknologi virtual machine hadir sebagai solusi untuk itu. FM memungkinkan kita membuat komputer virtual dalam komputer kita, jadi seperti punya dua atau tiga komputer sekaligus dalam satu perangkat fisik yang sama. Kita bisa melakukan banyak hal, uji coba sistem operasi, simulasi jaringan, menjalankan aplikasi tertentu yang hanya bisa berjalan di OS, dan lain sebagainya. Nah, karena fleksibilitas dan keamanannya, FM sangat populer di dunia pendidikan, perusahaan IT, dan juga hingga penelitian. Nah, di slide ini, tujuan dari pembelajaran ini ada beberapa poin penting. Yang pertama, kita ingin memahami definisi dari virtual machine itu sendiri. Yang kedua, ada kita akan mempelajari perbedaan jenis-jenis FM yang umum digunakan. Yang ketiga, ada kita juga akan mengenali software apa saja yang bisa dipakai, termasuk kelebihan masing-masing. Lalu kita bahas kelebihan dan kekurangan FM secara umum. Terakhir, saya akan memberikan panduan singkat instalasi FM, khususnya menggunakan VirtualBox di Windows. Nah, jadi setelah mengikuti materi ini, teman-teman diharapkan bisa mengerti dan bahkan mencoba membuat virtual machine itu sendiri. Selanjutnya, apa itu virtual machine? Nah, oke, kita masuk ke bagian definisi. Virtual machine adalah sebuah perangkat lunak, bukan perangkat keras yang mampu meniru atau mensimulasikan komputer fisik. Dengan menggunakan FM, kita bisa menjalankan sistem operasi tambahan seperti Linux atau Windows di atas sistem operasi utama tanpa harus membeli perangkat baru. Teknologi ini berjalan berkat hypervisor, yaitu perangkat lunak yang mengatur dan mendistribusikan sumber daya fisik seperti RAM, CPU, dan storage ke mesin virtual. Jadi ketika kita menjalankan virtual machine, sebenarnya kita membuat komputer palsu di dalam komputer asli kita. Tapi meskipun palsu, sistem operasi yang berjalan di dalamnya tetap berfungsi seperti biasa. Kita bisa install software, browsing, coding, bahkan uji virus tanpa takut sistem utama rusak. Karena semua dilakukan di lingkungan virtual. Nah, di sini ada jenis-jenis virtual machine. Jenis-jenis virtual machine secara umum dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada sistem virtual machine dan proses virtual machine. Nah, yang jadi yang pertama akan kita bahas adalah sistem virtual machine. Sistem virtual machine adalah tipe FM yang menyediakan lingkungan virtual secara penuh layaknya komputer fisik sungguhan. Dalam FM, dalam Layaknya komputer bisnis sungguhan dalam FM, jenis ini kita bisa menginstal sistem operasi apapun seperti Windows, Linux, atau OS lainnya dan menjalankan aplikasi-aplikasi seolah-olah sedang menggunakan komputer baru. Hasil itu keunggulan untuk dari sistem FM adalah kita bisa melakukan simulasi pengujian software bahkan membangun server virtual tanpa mengganggu sistem utama. Misalnya, seorang mahasiswa informatika ingin mencoba sistem operasi Kali Linux untuk belajar keamanan jaringan, tapi tidak ingin menginstalnya langsung di laptopnya. Nah, sistem FM menjadi solusi ideal bahkan di perusahaan sistem FM bisa digunakan untuk membangun virtual environment yang kompleks seperti lab, jaringan, atau data sentral kecil. Nah, lalu yang kedua ada proses virtual machine. Kalau sistem FM digunakan untuk menjalankan satu sistem operasi secara penuh, maka proses FM hanya digunakan untuk menjalankan satu proses penuh atau satu program secara khusus.
Nah, contohnya adalah yang paling terkenal adalah Java Virtual Machine atau yang biasa disingkat dengan JVM. JVM memungkinkan aplikasi-aplikasi berbasis Java untuk dijalankan di berbagai sistem operasi tanpa perlu menyesuaikan ulang kodenya. Hal ini karena JVM akan menerjemahkan perintah Java ke dalam bahasa yang dimengerti oleh OS yang menjalankannya. Dengan kata lain, meskipun kita menulis program Java satu kali saja, kita bisa menjalankan di Windows, Mac, maupun Linux selama sistem tersebutnya punya JVM. Nah, jadi kesimpulannya, jika kita ingin menjalankan sistem operasi baru, kita gunakan sistem FM, tapi jika hanya ingin menjalankan program tertentu dalam lingkungan terisolasi, gunakan proses FM. Nah, selanjutnya di sini ada contoh software virtual machine. Eh, Yang pertama adalah Oracle VirtualBox. Ini adalah salah satu software FM yang paling banyak digunakan karena gratis, open source, dan mendukung banyak sistem operasi. Baik pemula maupun profesional sering menggunakan karena antarmukanya cukup user friendly. Nah, VirtualBox juga ringan dan bisa dijalankan di Windows, Linux, bahkan macOS. Meskipun gratis, fiturnya sudah sangat mencakup untuk pembelajaran, eksperimen, dan testing aplikasi. Nah, yang kedua ada VMware Workstation. VMware adalah salah satu pionir dalam teknologi virtualisasi. Versi Workstation ini adalah produk berbayar yang menyediakan fitur-fitur yang lebih lengkap dibanding VirtualBox. Contohnya dukungan GPU yang lebih baik, manajemen FM yang lebih efisien, dan integrasi yang sangat cocok untuk lingkungan, interpretasi atau perusahaan besar. Banyak profesional di bidangnya itu menggunakan VMware Workstation untuk menjalankan beberapa sistem virtual sekaligus, misalnya dalam pengujian software skala besar. Nah, yang ketiga ada Microsoft Hyper-V. Ini adalah software virtualisasi bawaan dari Windows 10 dan 11 versi Pro dan Enterprise. Artinya kalau kita menggunakan Windows Pro, kita tidak perlu lagi menginstal aplikasi tambahan untuk membuat VM. Hyper-V sangat terintegrasi dengan sistem Windows dan mendukung pembuatan VM yang cukup kompleks, cocok untuk penggunaan yang sudah familiar dengan Windows servers atau ingin membangun lingkungan virtual enterprise. Nah, yang keempat ada Parallels Desktop. Nah, ini khususnya bagi penggunaan MacBook atau perangkat macOS. Parallels memungkinkan kita menjalankan Windows di dalam Mac secara seamless. Artinya seolah-olah aplikasi Windows menjadi bagian dari macOS itu sendiri. Nah, Parallels sangat populer di kalangan profesional kreatif dan pengembang yang butuh akses kedua OS secara bersamaan. Meski berbahaya, Parallels terkenal sangat stabil dan mudah digunakan. Nah, selanjutnya di sini terdapat kekurangan dan kelebihan virtual machine. Sekarang kita masuk ke bagian yang penting, yaitu kelebihan dan kekurangan dari teknologi virtual machine. Karena meskipun teknologi ini canggih dan fleksibel, tapi tetap saja ada batasan dan tantangan yang harus kita ketahui. Nah, kelebihannya sendiri, yang pertama adalah ada isolasi sistem. VM berjalan secara terpisah dari OS utama. Jadi misalnya kita melakukan kesalahan seperti menginstal aplikasi berbahaya dalam FM, maka OS utama kita tidak akan terkena dampaknya. Hal ini sangat berguna saat menguji aplikasi yang belum dipercaya atau mencoba virus untuk penelitian keamanan. Yang kedua ada fleksibilitas tinggi. Kita bisa menjalankan lebih dari satu sistem operasi secara bersamaan dalam satu perangkat. Misalnya Windows dan Linux jalan bareng. Ini sangat berguna dan ini sangat berguna bagi developer atau pelajar IT yang ingin belajar lintas platform. Nah, yang ketiga ada aman untuk eksperimen. Banyak sekali mahasiswa atau peneliti yang menggunakan VM sebagai tempat bermain. Kita bisa belajar hacking, install software eksperimental, atau mengutak-atik sistem operasi tanpa takut merusak laptop kita. Dan yang terakhir ada snapshot dan restore. Fitur ini memungkinkan kita menyimpan kondisi terakhir dari sebuah VM dan kembali ke titik itu kapanpun kita mau. Jadi kalau eksperimen kita gagal, kita tinggal klik restore tanpa harus install ulang semuanya. Nah, selanjutnya ada kekurangan. Yang pertama ada mengonsumsi restore
tinggi karena ada dua sistem operasi yang berjalan secara bersamaan, maka FM membutuhkan RAM, CPU, dan storage yang besar. Kalau komputer kita spesifiknya pas-pasan, bisa sangat lambat. Nah, yang kedua ada performa tidak maksimal. Meskipun berjalan baik, performa FM tetap tidak akan secepat komputer asli, terutama dalam aplikasi yang butuh grafis tinggi, seperti game atau software editing video. Yang selanjutnya ada konfigurasi awal yang tidak mudah. Bagi yang belum terbiasa mengatur FM bisa membingungkan, mulai dari pengaturan RAM, disk, jaringan, hingga kompatibilitas user file. Tapi itu, tapi begitu terbiasa semuanya jadi lebih mudah. Sekarang software tidak berjalan optimal dan juga yang selanjutnya ada beberapa software tidak berjalan optimal, terutama software yang butuh driver khusus atau akses langsung ke hardware. Kadang-kadang aplikasi tidak bisa dijalankan di FM dengan sempurna. Nah, selanjutnya di Nah, selanjutnya di sini ada studi kasus penggunaan VM. VM sudah banyak digunakan di berbagai sektor. Nah, contohnya ada mahasiswa dan pelajar bisa menggunakan Linux untuk belajar sistem operasi seperti Linux tanpa takut error. Nah, seterusnya ada analisis keamanan siber memakai VM untuk mengatasi perilaku virus atau malware dengan aman. Yang ketiga ada developer software sering memakai FM untuk sering di berbagai sistem operasi. Dan yang keempat ada bahkan perusahaan besar menggunakan FM untuk efisiensi biaya server dengan membuat untuk banyak server di virtual satu mesin fisik. Dan intinya itu FM adalah alat yang sangat powerful untuk belajar, bekerja, dan bereksperimen. Nah, selanjutnya di sini ada cara instalasi virtual machine di Windows. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian praktis, bagaimana cara menginstal virtual machine menggunakan VirtualBox sistem operasi Windows. Proses ini cukup mudah dan saya akan menjelaskan langkah-langkah satu persatu. Langkah pertama, unduh terlebih dahulu aplikasi VirtualBox di website resminya yaitu https://virtualbox.org. Nah, pastikan kita mendownload versi yang sesuai dengan sistem operasi kita, misalnya Windows 64-bit. Nah, langkah kedua ada install VirtualBox seperti biasa, cukup klik dua kali file instalasi, klik next hingga selesai dan jalankan aplikasinya. Dan yang ketiga ada setelah aplikasi tersebut klik tombol new untuk membuat virtual machine baru. Di sini kita akan diminta memberi nama VM misalnya Linux, Ubuntu, dan memilih jenis OS serta versinya. Nah, langkah keempat ada atur jumlah RAM yang akan digunakan. Ini penting karena kalau terlalu sedikit, OS tidak akan jalan. Tapi kalau terlalu banyak OS utama kita akan lemot. Biasanya alokasikan setengah dari RAM total. Nah, langkah kelima ada buat virtual hard disk, pilih format di FDI, dan atur kapasitas penyimpanan sekitar 20 GB
20 GB hingga 40 GB sudah cukup untuk sistem operasi standar. Nah, langkah yang keenam ada masukkan file ISO dari sistem operasi yang ingin kita install, misalnya ISO dari Ubuntu Linux. File ini bisa di-download dari situs resmi Ubuntu secara gratis. Nah, langkah yang ketujuh ada klik tombol start dan proses instalasi OS akan dimulai sama seperti menginstal di komputer fisik. Ikuti petunjuknya hingga selesai. Setelah selesai, kita sudah bisa menjalankan sistem operasi baru langsung dari dalam Windows tanpa perlu partisi, tanpa menghapus data, dan tanpa risiko merusak laptop utama. Berikutnya, ada beberapa tips agar menggunakan FM jadi lebih efektif. Yang pertama, jangan ambil terlalu banyak RAM atau CPU dari sistem utama, cukupkan saja. Selalu gunakan fitur snapshot sebelum eksperimen besar supaya bisa kembali kalau error. Dan yang ketiga ada install Ghost Editions di VirtualBox untuk membuat tampilan dan fungsi lebih optimal. Yang keempat adalah kalau butuh akses ke USB, printer atau jaringan, install ekstensi tambahan yang disediakan. Jangan lupa update VirtualBox dan sistem OS tamu secara berkala. Nah, nah, kita sudah sampai di bagian kesimpulan. Sebagai penutup materi ini, dapat kita simpulkan bahwa virtual machine atau mesin virtual merupakan inovasi yang penting dalam dunia teknologi informasi yang memungkinkan kita menjalankan satu atau lebih sistem operasi secara bersamaan dalam satu perangkat fisik. Dengan adanya FM, keterbatasan perangkat keras dapat diatasi. Kita tidak perlu memiliki banyak komputer untuk mencoba berbagai sistem operasi atau aplikasi. FM memberikan ruang belajar, ruang eksperimen, bahkan ruang kerja yang aman, fleksibel, dan efisien. Dari segi jenisnya, kita mengenal dua tipe utama, yaitu sistem virtual machine yang menjalankan OS secara penuh, serta proses virtual machine yang hanya menjalankan satu aplikasi spesifik seperti Java Virtual Machine. Dalam dunia nyata, penggunaan FM tidak hanya terbatas pada bidang pendidikan, tetapi juga sangat dominan dalam industri, software development, keamanan besar, hingga infrastruktur server perusahaan besar. Tentu saja teknologi ini memiliki kelebihan seperti isolasi sistem keamanan tinggi dan fleksibilitas. Namun kita juga perlu memahami tantangan dan kekurangannya seperti konsumsi resource tinggi dan performa yang tidak selalu optimal. Dengan alat seperti Oracle, VirtualBox, VMware, dan Hyper-V, kita bisa mulai memanfaatkan teknologi ini bahkan dari rumah. Instalasinya pun cukup mudah dan dengan latihan rutin kita bisa lebih terbiasa membangun lingkungan virtual secara sesuai kebutuhan. Maka dari itu, pemahaman tentang virtual machine seharusnya menjadi salah satu keterampilan dasar bagi siapapun yang ingin terjun dalam dunia teknologi modern, baik sebagai pelajar, peneliti, maupun profesional. Eh, Demikianlah seluruh pemaparan materi yang dapat saya sampaikan pada hari ini mengenai virtual machine. Saya berharap penjelasan yang telah dipaparkan tadi tidak hanya menambah pengetahuan teman-teman tentang apa itu FM, tetapi juga dapat membuka sudut pandang baru terhadap pentingnya teknologi dalam kehidupan digital saat ini dan masa depan. Virtual machine bukan sekedar alat teknis, tapi sebuah jembatan yang membantu kita menavigasi kompleksitas selama sistem digital, bereksperimen dengan aman, dan membangun keterampilan yang relevan dengan kebutuhan industri. Terima kasih atas perhatian dan waktunya selama mengikuti presentasi ini dari awal hingga akhir. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat, menjadi inspirasi dan memotivasi kita semua untuk terus belajar dan berkembang di bidang teknologi informasi. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.